Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Effendi, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Belangjerangung, Kabupaten Gayo. Pada video ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua untuk membantu murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan-tahapan restitusi adalah: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Prinsip dari menstabilkan identitas, yakni membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan bertujuan menggeser identitas murid dari gagal menjadi sukses. Selanjutnya, prinsip dari validasi tindakan yang salah, yakni setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan bertujuan guru berpindah dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, adapun prinsip dari menanyakan keyakinan, yakni pertanyaan bermakna memunculkan motivasi intrinsik. Kemudian bertujuan membantu murid mengaitkan keyakinan mereka dengan tindakan yang salah. Berikut ini adalah simulasi penerapan segitiga restitusi. Contoh kasus pertama. Lastri tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Lastri, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas. Lastri habis bertengkar ya sama Doni? Iya benar, Pak. Boleh tahu nggak ceritanya gimana sehingga terjadi permasalahan seperti itu? Tadi Lastri marah-marah sambil menggebrak meja gara-gara si Doni sering mencontek Lastri di saat mengerjakan tugas, Pak. Bukan hanya itu, dia juga sering mencontek PR Lastri, Pak. Oh begitu. Jadi si Doni ini sering mencontek tugas dan PR dari Lastri ya? Iya, Pak. Jadi wajar lah kalau Lastri marah-marah seperti itu. Bapak juga kalau di posisi Lastri mungkin akan membuat perlakuan seperti itu jika sedang marah. Tapi syukurnya Lastri tadi hanya cuma menggebrak meja Doni, bukan tidak memperlakukan yang lebih buruk, misalnya memukul, hanya menggebrak meja kan? Iya, Pak. Wajar sekedar meluapkan kekesalan dan emosi ya Lastri ya. Iya, Pak. Menurut Lastri, marah-marah seperti itu baik nggak untuk Lastri? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi kalau kesepakatan kelas yang sudah kita buat, menurut Lastri kesepakatan kelas yang mana yang sudah Lastri langgar ketika marah-marah seperti itu? Tidak menghargai teman, Pak. Kalau menurut Lastri sendiri, menghargai teman itu penting atau tidak? Penting, Pak. Penting ya. Jadi ke depan apa yang bisa Lastri lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Harus lebih sabar lagi, Pak. Harus lebih sabar lagi. Baik, itu harus kontrol emosi ya. Jadi tepat sekali yang Lastri katakan itu. Untuk masalah seperti ini kita harus bersikap sabar, kemudian memberi pengertian yang baik kepada teman kita supaya tidak mencontek seperti itu ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih Lastri sudah mau Bapak panggil, dan sekarang silakan Lastri kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lastri Brusbayang dari kelas 12 IPS dari SMA Negeri 1 Belangjerangung. Terima kasih untuk Bapak telah mau berdiskusi dengan saya untuk menyelesaikan masalah bagaimana cara untuk menghargai teman di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kasus kedua, Sapuan Idris sering datang terlambat sehingga ketinggalan banyak pelajaran. Apa kabar Sapuan? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Jadi Sapuan tadi pagi Bapak mendengar dari guru piket ada laporan katanya Sapuan terlambat lagi ya datang ke sekolah. Iya Pak. Boleh Bapak tahu nggak seingat Sapuan berapa kali sudah Sapuan terlambat hadir ke sekolah? Sudah 2 kali Pak. Sudah 2 kali. Ya. Menurut Sapuan sendiri kalau terlambat datang ke sekolah itu sebuah kesalahan atau bukan? Kesalahan Pak. Sebuah kesalahan. Baik. Jadi kesalahan itu semua manusia, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Hanya saja kita bisa belajar dari kesalahan kita tersebut untuk memperbaikinya. Kira-kira kalau Bapak tawarkan
kita buatkan solusi untuk permasalahan ini? Kamu bersedia nggak? Bersedia, Pak. Baik. Kalau dari kamu sendiri, tentunya punya alasan kenapa bisa datang terlambat. Kira-kira alasannya kenapa? Main HP, Pak. Main HP? Begadang. Begadang? Ya, Oh, Pak. begadang. Malam hari main HP. Main HP-nya apa? Main game? Ya, main Oh, game, main Pak. game. Baik. Jadi, kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, tahu, Pak. Sudah tahu ya. Jadi, kalau terlambat datang ke sekolah itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Enggak, Pak. Tidak sesuai ya. Tidak sesuai, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar kalau datang terlambat? Disiplin, Pak. Oke, disiplin ya. Ya, Pak. Dan disiplin itu sendiri bagi Sapwan penting nggak? Penting, Pak. Kira-kira apa pentingnya disiplin untuk Sapwan sendiri? Hmm, Untuk lebih bisa Untuk lebih bisa datang tepat tepat waktu, artinya kamu menghargai waktu di sini ya. Ya, Pak. Baik. Jadi menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat, Sapwan. Ya. Kita bisa menghargai orang di sekitar kita, kemudian pekerjaan juga tidak menumpuk. Artinya kita sudah seperti ini kamu terlambat, artinya kamu sudah tertinggal materi kan? Ya, materi Pak. pembelajaran dengan Bapak Ibu guru yang tadi masuk di jam pertama, artinya kamu harus mengulang lagi. Sehingga tugas kamu menumpuk seperti itu. Jadi kemudian di samping itu juga bisa melatih kepedulian kita. Oh, saya hari ini masuk ke sekolah pagi ini jam sekian. Jadi saya usahakan sebelum jam pembelajaran itu saya sudah sampai di sekolah. Seperti itu, agar tidak terlambat lagi. Ya. Jadi penting membiasakan disiplin itu, Sobat. Kemudian kira-kira dengan keterlambatan ini dan pengakuan kamu menyesal nggak kira-kira? Menyesal, Pak. Menyesal. Jadi kalau kamu menyesal, biasanya apa yang kamu lakukan? Tidak mengulangi lagi, Pak. Tidak mengulangi lagi dan meminta maaf kepada guru piket dan guru yang ada di jam pertama itu ya, di jam pagi itu. Kemudian menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah lagi? Cepat bangun pagi, Pak. Cepat bangun pagi, artinya malamnya harus Cepat tidur, Pak. Harus tidur lebih awal. Ya. Artinya Sapwan Idris harus bisa memanajemen waktunya. Bermain game itu boleh-boleh saja, tapi jangan keterusan. Artinya kamu atur waktu kapan harus bermain game, kapan untuk mempersiapkan tugas untuk sekolah dan perlengkapan untuk sekolah hingga besoknya kamu berangkat ke sekolah tidak terlambat seperti itu ya. Ya. Baik, sekarang berarti kamu sudah menemukan solusinya. Ya, artinya kan solusinya kamu yang nanti tidur lebih awal agar tidak bangun terlambat lagi pagi hari. Oke, terima kasih Sapwan Idris. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya, terima kasih sudah bersedia Bapak panggil ya. Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sapwan Idris dari kelas 12 IPA. Terima kasih Pak sudah mengajak saya untuk mengatasi masalah saya, Pak. Dan saya tidak akan mengulangi lagi permasalahan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.